Nonton TV udah lama nggak nonton TV. Masih soal korupsi, April Pemirsa, kasus 2021 BLBI Komisi kini sudah Pemberantasan berusia Korupsi 22 atau tahun KPK dan sampai sekarang menerbitkan setidaknya surat perintah 10 terpidana penghentian penyidikan atau kasus SP3 korupsi terhadap BLBI dua tersangka masih buron. Kenapa nih? Kan kasus BLBI udah lama. Kok nggak selesai-selesai? Nggak bener nih. Coba tanya teman-teman dulu. Korupsi. Tindak korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Menurut ACLC KPK, terdapat rata-rata 166 kasus korupsi dengan 223 terdakwa setiap tahunnya. Angka ini masih mempresentasikan kasus korupsi yang dapat diketahui atau tercatat, meskipun korupsi yang belum tercatat masih jauh lebih besar dari angka tersebut. CPI Indonesia pada tahun 2020 berada di skor 37 dari 100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40 dari 100, di mana pada tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI. Halo teman-teman semua, saya Nisa Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kasus korupsi BLBI. Kira-kira bagaimana sih perjalanan kasus korupsi BLBI? Kasus BLBI merupakan kasus lama warisan dari krisis moneter 1998. Pada periode tersebut, sejumlah bank mengalami masalah likuiditas akibat krisis moneter. Hal ini membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi sangat dalam, yakni mencapai Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Dampak kejatuhan rupiah itu ialah utang valuta asing perbankan yang membengkak. Mengantisipasi dampaknya pada perekonomian, maka pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk berbagi beban. Pemerintah lewat Bank Indonesia kemudian mengucurkan uang negara sebagai pinjaman ke 48 bank yang hampir kolaps akibat krisis. Nah, kredit ini kemudian disebut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Lewat program BLBI, Bank Sentral menggelontorkan dana sebesar Rp147,7 triliun kepada bank-bank tersebut. Dengan catatan, dana yang dipinjamkan harus dikembalikan kepada negara. Skema BLBI dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis moneter. Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI milik Syamsul Nur Salim merupakan salah satu bank yang mendapat kucuran dana paling besar, yaitu sebesar Rp47,2 triliun. Hasil audit BPK menyebutkan bahwa dari Rp147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan terdapat Rp138,4 triliun yang dinyatakan merugikan negara. Selain itu, BPKP juga menemukan penyimpangan senilai Rp54,561 triliun yang dilakukan oleh 28 bank penerima BLBI. Beberapa mantan Direktur Bank Indonesia telah menjadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI, antara lain Paul Sutopo Cokronegoro, Hendro Budianto, dan Heru Supraptomo. Selain itu, Syamsul Nur Salim selaku mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Negara atau BPPN dan istrinya Iki Nur Salim diduga melakukan tindak pidana korupsi BLBI. Bank-bank yang dituntut dalam kasus ini adalah Bank Vicor Invest, Bank Umum Servitia, Bank Harapan Sentosa, Bank Surya, Bank Modern, Bank Pelita, Bank Umum Nasional, Bank Asia Pasifik, dan Bank Indonesia Raya. Namun, perjalanan kasus ini masih berlanjut hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan masih banyak debitur dan obligor yang belum membayarkan pinjaman BLBI tersebut. Selanjutnya adalah analisis SWOT kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Diawali dari analisis strength atau kekuatan,
Bantuan likuiditas Bank Indonesia dianggap penting dilakukan saat itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Ketika saat itu mata uang sejumlah negara, termasuk rupiah, menurun drastis terhadap dolar Amerika Serikat, yang mengakibatkan banyak pengusaha membutuhkan dana pinjaman untuk melunasi utang-utangnya. Sekaligus, nasabah pun berbondong-bondong pada saat itu menarik uangnya, karena takut uang yang disimpan hilang begitu saja akibat krisis. Yang kedua, kekuatan dari BLBI adalah BLBI dianggap sebagai urgensi bagi negara, karena negara butuh masyarakat untuk selalu menyimpan uangnya di bank, guna memutar roda perekonomian. Kekuatan yang ketiga dari bantuan likuiditas Bank Indonesia adalah proyek penyehatan bank-bank nasional pada saat itu diproyeksikan akan sukses, karena dalam penyelenggaraannya, pemerintah Indonesia dibantu oleh IMF, dan dalam pengembaliannya, bank-bank nasional tersebut dijamin oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, kita bisa menelisik kasus BLBI dari sisi kelemahannya atau weakness. Yang pertama, kebijakan pengembalian dana BLBI oleh obligor yang ditetapkan pemerintah dirasa kurang tegas. Contohnya, pada pemerintahan B.J. Habibie, pemerintah yang awalnya menyatakan bahwa pengembalian dana maksimal jatuh tempo selama 1 bulan ternyata tidak dilaksanakan sedemikian rupa. Pengembalian dana maksimal akhirnya diperpanjang hingga 4 tahun, yang kemudian mengakibatkan para obligor mangkir dan kabur ke luar negeri. Kelemahan yang kedua dari kasus BLBI adalah sistem pengendalian intern institusi independen dalam perbankan Indonesia pada saat itu masih sangat buruk. Kita bisa mengambil kejadian BLBI di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Di era itu, para obligor akan mendapatkan kepastian hukum jika mampu membayar utangnya minimal 30% secara tunai dan sisanya dengan menyerahkan hak atas asetnya kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau biasa disingkat BPPN. Dengan demikian, para obligor bisa mendapatkan SKL, yaitu surat keterangan lunas. Nah, SKL inilah yang kemudian diterbitkan melalui suap yang diberikan para obligor kepada pejabat BI. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian institusi independen, yakni Bank Indonesia pada saat itu masih sangat buruk. Kemudian, yang ketiga, hukuman bagi penerima BLBI dan tersangka suap SKL juga tidak jelas dan sangat jauh dari efek menimbulkan jera bagi para pelaku korupsi. Hingga saat ini, para tersangka masih bebas dan atau buron, sama sekali belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini dia. Nah, selanjutnya ada opportunities atau kesempatan. Di masa pemerintahan Joko Widodo, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah membutuhkan dana guna memulihkan kondisi ekonomi negara sehingga pengusutan kasus BLBI dibangkitkan kembali dengan dibentuknya Satgas BLBI. Nah, pengusutan korupsi kali ini ditindaklanjuti oleh Satgas BLBI yang dianggap lebih mumpuni dalam pengusutan tipikor khusus BLBI. Selanjutnya ada threats atau hambatan. Kurangnya alat bukti sempat menghentikan kejaksaan dalam menyelidiki obligor yang dicurigai melakukan suap atas penerbitan SKL. Badan penegak hukum, yakni kejaksaan, ternyata terlibat dalam suap yang bertujuan untuk menghentikan penyelidikan BLBI. Tentu saja hal ini akan menghambat penegakan hukum atas kerugian negara yang sudah terjadi. Berikutnya penyelesaiannya. Pada April tahun 2021 lalu, KPK memutuskan untuk menghentikan pengusutan kasus tindak pidana bantuan BLBI. Keputusan itu dituangkan dalam surat perintah penghentian penyelidikan SP3 yang diumumkan Wakil Ketua KPK yaitu Alexander Marwata. Kendati demikian, penyelidikan kasus BLBI belum berakhir, namun bergulir kepada Satgas BLBI. Mahfud MD menegaskan, Satgas BLBI akan mengejar utang BLBI sampai ke luar negeri. Satgas BLBI telah mengantongi semua nama obligor dan debitur BLBI. Pada tanggal 4 Juni tahun 2021, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI melantik kelompok kerja atau Pokja Satgas BLBI dan Sekretariat. Pelantikan Pokja dan Sekretariat merupakan bagian tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI dilantik dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI ataupun aset properti. Satgas BLBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan Satgas BLBI bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya, maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya. Pokja Satgas BLBI terdiri dari Pokja Data dan Bukti, Pokja Pelacakan, dan Pokja Penagihan dan Mitigasi. Di samping itu, Satgas BLBI akan dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari 1 ketua dan 2 wakil ketua yang berkedudukan di Kementerian Keuangan. Tugas Sekretariat antara lain memberikan dukungan teknis dan administratif kepada pelaksana Satgas,
melakukan koordinasi, dan menyampaikan laporan terkait penanganan hak tagih negara dana BLBI kepada Ketua Satgas. Adapun keanggotaan Sekretariat Satgas BLBI terdiri dari unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.